Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak di ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai firman kita pada pagi hari ini, kakak persilahkan kalian untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau boleh berikan kami nafas ya Tuhan, sehingga kami bisa mengadakan ibadah kami seperti biasa walaupun online ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya semua sehat ya, dan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus mempersiapkan hati untuk siap mendengarkan cerita firman Tuhan, dan mempersiapkan alat tulis, dan yang paling penting yaitu mempersiapkan Alkitab kita untuk kita buka dan kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Dan sebelum adik-adik membaca bersama orang tua, adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mampukanlah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, supaya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah melalui tindakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik tahu tugas seorang hakim? Pernahkah adik-adik mendengar bahwa Israel pernah dipimpin oleh hakim-hakim? Hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Dan itu berarti kita belajar dari cerita tentang bangsa Israel dari tanah Kanaan. Dan tadi kita sudah membaca kisahnya ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu kisah perbudakan Israel di Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Adik-adik juga pasti masih ingat bahwa setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa dan Yosua lah yang membawa Israel merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, masih ingat kan adik-adik? Adik-adik, pembacaan kita tadi adalah kisah tentang Israel lama setelah mereka ada di tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Dulu, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu opa oma dan orang tua mereka, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka
Dan karena itu, Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua mereka berjanji bahwa mereka juga akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa bangsa lain. Ternyata setelah orang tua mereka meninggal, Israel generasi baru yang lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu lupa kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada dewa-dewa lain. Akibatnya adalah bangsa lain memerangi Israel dan Israel kalah dan dikuasai oleh bangsa lain. Israel harus bekerja keras untuk memberi makan dan membayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Lalu mereka sadar karena mereka sudah berdosa akibat melupakan Tuhan. Mereka lalu berdoa, berteriak memohon ampun dan pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik, karena Tuhan mengasihi orang Israel, umatnya itu, Tuhan mendengar teriakan minta ampun dan minta tolong mereka. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel, umat Tuhan itu. Pertama-tama tugas hakim-hakim itu adalah mengajak Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, hakim-hakim itu bertugas untuk memimpin Israel berpaling mengusir musuh-musuh Israel. Setelah itu, hakim-hakim itu bertugas untuk memimpin Israel berperang mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka akan menang dalam peperangan itu. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan mengasihi opa oma dan papa mama kita dan mengasihi kita bersama kakak dan adik kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita ditebus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang diberkati. Dan untuk itu kita harus bangga dan rendah hati. Bangga tidak adik-adik? Harus bangga dong. Tapi juga harus rendah hati. Kalau adik-adik bangga sekaligus rendah hati sebagai umat Tuhan, maka adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan atau taat dan takut kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Kak? Caranya adalah selalu menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Jangan suka melawan orang tua. Sayang juga kepada kakak atau adik di rumah. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Rajin ibadah, yaitu walaupun saat ini dengan nonton video. Rajin belajar dan selalu taat kepada orang tua. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang Yosua dan hakim-hakim. Mereka adalah orang-orang yang Engkau utus untuk menyelamatkan orang Israel, untuk selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan nasihat orang tua, kami siap berdoa, kami akan taat kepada Tuhan dengan rajin beribadah ya Tuhan. Tuhan, pakailah kami ya Tuhan, generasi baru-Mu untuk selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan.
Berkati mereka dalam sekolahnya, berkati dalam kesehariannya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah orang tua mereka yang selalu menjaga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.